Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang top 5 kota dengan indeks kualitas udara terbaik di Sumatera Barat. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Kota Sawah Lunto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut Kota Padang ini, dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawah Lunto memiliki luas 273,45 km persegi yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 66.962 jiwa, 2021. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, Kota Sawah Lunto dikenal sebagai kota tambang batu bara. Kota ini sempat mati setelah penambangan batu bara dihentikan. Saat ini Kota Sawah Lunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi-etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Cikal bakal dijadikannya Sawah Lunto sebagai kota terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa geolog asal Belanda ke pedalaman Minangkabau, saat itu dikenal sebagai Dataran Tinggi Padang, sebagaimana yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penelitian pertama dilakukan oleh Insinyur C. de Groot van Emden pada tahun 1858, kemudian dilanjutkan oleh Insinyur Willem Hendrik de Greve pada tahun 1867. Dalam penelitian de Greve, diketahui bahwa terdapat 200 juta ton batu bara yang terkandung di sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawah Lunto. Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batu bara di Sawah Lunto. Selanjutnya Sawah Lunto juga dijadikan sebagai kota pada tahun 1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sawah Lunto. Kota ini mulai memproduksi batu bara sejak tahun 1892. Seiring dengan itu, kota ini mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang, dan terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang. Sampai tahun 1898, usaha tambang di Sawah Lunto masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan dibayar dengan harga murah. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju Kota Padang untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar dari Kota Sawah Lunto. Jalur kereta api tersebut mencapai Kota Sawah Lunto pada tahun 1894, sehingga sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan, produksi batu bara di kota ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun. Kabupaten Tanah Datar atau Luhak Nantuo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yang beribu kota Batu Sangkar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 133.600 ha, 1.336 km persegi, dengan jumlah penduduk 374.431 jiwa pada 2021. Tanah Datar memiliki 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten ini merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Kabupaten Tanah Datar menjadi 7 kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada, pada tahun 2003 menurut Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI,
Menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari 4 daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah. Saat ini, Tanah Datar masih memelihara adat istiadatnya serta peninggalan sejarah, terutama dari masa Aditya Warman, seperti prasasti dan batu bersurat. Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada 0017, Lintang Selatan 0039, Lintang Selatan dan 1019, Bujur Timur 1051, Bujur Timur. Ketinggian rata-rata 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Kota Bukit Tinggi semula merupakan pasar, pekan, bagi masyarakat Agam Tuo. Setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan kaum Padri. Dan kota Bukit Tinggi sebelumnya bernama Nagari Kurai Limojorong. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang terdapat di dalam kota ini. Tempat ini dikenal sebagai Benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stadsgemeente, kota, dan juga berfungsi sebagai ibu kota afdeling Padangse Bovenlanden dan Onderafdeling Oud-Agam. Pada masa pendudukan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan Komandan Militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hiranoto Yoji. Kemudian kota ini berganti nama dari Stadsgemeente Fort de Kock menjadi Bukit Tinggi Siakuso yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Sekarang nagari-nagari tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera, dengan gubernurnya Mr. Teku Muhammad Hasan. Kemudian Bukit Tinggi juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera nomor 391 tanggal 9 Juni 1947. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 kota ini ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI. Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Selanjutnya kota Bukit Tinggi menjadi kota besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah masa itu, yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau sekarang. Nama kabupaten ini diambil dari manuskrip yang terdapat pada Prasasti Padang Roco, di mana pada prasasti itu disebutkan Dharmasraya sebagai ibu kota dari Kerajaan Malayapura waktu itu. Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan Kerajaan Sriwijaya pada abad 1314, di mana daerah kekuasaan kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sebelumnya, yaitu mulai dari Semenanjung Malaya hingga Sumatera. Hal ini dapat dibuktikan dari prasasti Gerahi di Chaya, selatan Thailand serta catatan dalam naskah Cina yang berjudul Ju Fancy, karya Zhao Rugua tahun 1225. Kemudian kerajaan ini menjalin hubungan dengan Kerajaan Singhasari, sebagaimana yang terpahat pada prasasti Padang Roco. Selain itu, nama Dharmasraya juga disebutkan dalam catatan sejarah Kerajaan Majapahit, Nagara Kertagama sebagai salah satu daerah vasal. Sejarawan zaman kolonial Belanda sudah banyak mempelajari sejarah tersebut, bahkan pada tahun 1930 memboyong Arca Amogapasa dan Arca Bairawa ke tempat yang sekarang disebut Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Namun sayangnya kebanyakan masyarakat termasuk diantaranya pemuka adat Tuan Kurajo di Pati mengaku jika nama Dharmasraya sudah lama terlupakan oleh mereka. Nama Dharmasraya mencuat kembali di kalangan masyarakat saat proses pemekaran Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung dan akhirnya dipakai sebagai nama kabupaten baru. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berusaha mengangkat sejarah ekspedisi Pamalayu yang terlupakan ini misalnya dengan mengadakan Festival Pamalayu di Museum Nasional bahkan mengungkapkan keinginan untuk memulangkan arca di Museum Nasional ke tempat asalnya. Menurut Tambo setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari dataran tinggi Minangkabau, Darek. Tempat permukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang. Kampung-kampung baru kemudian dibuka ke arah utara permukiman awal tersebut, yang semuanya termasuk kenagarian Padang dalam adat Nan 8 suku, yaitu suku-suku Sumagek, Caniago Sumagek, Mandaliko, Caniago Mandaliko, Panyalai, Caniago Panyalai, dan jambak dari Kelarasan Bodi Caniago, serta Sikumbang, Tanjung Sikumbang,
Balai Mansiang, Tanjung Balai Mansiang, Koto, Tanjung Piliang, dan Malayu dari Kelarasan Koto Piliang. Terdapat pula pendatang dari rantau pesisir lainnya, yaitu dari Painan, Pasaman, dan Tarusan. Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Namun, pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bagian dari Kedaulatan Kesultanan Aceh. Kehadiran bangsa asing di kota Padang diawali dengan kunjungan pelaut Inggris pada tahun 1649. Kota ini kemudian mulai berkembang sejak kehadiran bangsa Belanda di bawah Vereenigde Ostise Compagnie atau VOC pada tahun 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan Luhak. Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan permukiman baru di pesisir barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau. Selanjutnya pada tahun 1668, VOC berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera, sebagaimana diketahui dari surat Regen J. Kepits kepada Raja Pagaruyung yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini. VOC berhasil mengembangkan kota Padang dari perkampungan nelayan menjadi kota metropolitan pada abad ke-17. Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Sekian mungkin sedikit cerita tentang top 5 kota dengan indeks kualitas udara terbaik di Sumatera Barat. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.